Hello and what's up Jackies. Kelas medium MPV berpintu geser elektrik sebentar lagi akan semakin ramai saja. Iya, karena Foxy dan Serena sudah tidak bisa melenggang sendirian lagi karena mobil ini akhirnya resmi dipasarkan di Indonesia. Iya, ini adalah the all new Honda Stepwagon. Sebuah medium MPV boxy yang secara tampang terlihat sangat JDM karena dia kotak-kotak dan lucu seperti ini. Dan dia juga punya berbagai kelebihan dibandingkan kompetitornya, mulai dari ukuran yang paling panjang dan juga statusnya yang masih CBU Japan dan pastinya sudah mengadopsi teknologi eHEV alias sudah hybrid. Penasaran? Akhirnya setelah nunggu berbagai purnama dan bahkan sudah sempat mencoba mobil ini di jalan raya waktu itu pada saat kita di Uklam-Uklam Malang bersama dengan Honda Indonesia, Honda akhirnya menetapkan tekad mereka untuk menjual mobil ini untuk masyarakat Indonesia. Jadi kayak apa sih Honda Stepwagon yang menurut kita menjadi mobil resmi jualan Honda Indonesia paling JDM dan paling unik ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Assalamualaikum Spada. Yes, akhirnya Stepwagon Spada yang selama ini sudah pernah kita coba dan terus dan menerus di-tease oleh Honda di berbagai pameran di Indonesia gitu ya. Kalau kalian sebelum ini pernah datang ke booth-nya Honda mungkin di IMS 2025, pasti kalian sebenarnya udah ngeliat mobil ini. Karena mobil ini itu sudah dipajang waktu itu. Kalian pun udah bisa masuk, udah bisa lihat. Tapi cuma satu hal yang waktu itu belum bisa kalian lakukan. Bawa pulang. Iya, nah tapi akhirnya Honda sendiri juga nggak mau berlama-lama setelah meriset dan melihat market Indonesia yang banyak banget potensinya untuk bagi si Honda Stepwagon Spada ini. Spek untuk Indonesia sudah difinalisasi dan mobil ini akhirnya secara resmi sudah dijual untuk pasar Indonesia. Kalau kalian nonton video ini, artinya Gias 2025 sudah berlangsung, mobil ini sudah resmi diluncurkan dan harganya pun sudah terkuak. Iya. Pada saat kita syuting sih belum, tapi kita harap bisa di bawah 699 juta gitu ya. Karena kompetitornya rata-rata memang berada di rentan harga 600 jutaan semua gitu. Tapi Stepwagon Spada ini punya banyak kelebihan. Salah satunya dia juga masih CBU Jepang utuh gitu ya. Jadi benar-benar mobil JDM banget. Kalian bisa lihat dari desainnya yang sangat-sangat JDM sekali gitu. Jujur kalau dibanding kompetitornya, ini desain yang paling kita suka karena benar-benar kental banget dengan nuansa MPV Jepangnya. Apalagi tentunya dia sudah mengadopsi teknologi eHEV yang sudah sangat-sangat dijumawakan oleh Honda belakangan ini. Mulai dari HR-V eHEV sampai Civic eHEV gitu ya. Sekarang udah ada MPV dengan teknologi hybrid eHEV. Oke, sekarang kita bahas dulu si Stepwagon eHEV ini mulai dari eksteriornya seperti biasa. Nah, Stepwagon sebenarnya itu sudah keluar semenjak tahun 1996 gitu ya. Dan waktu itu di generasi pertamanya, dia memang bisa deal sebagai alternatif buat orang yang mencari sebuah mobil keluarga, tapi berpikir bahwa Odyssey atau Stream itu terlalu low slung, terlalu wagon-like gitu ya. Karena kan orang Jepang juga banyak yang suka MPV yang modelnya tall box dengan pintu geser seperti ini. Marketnya tuh gede banget di sana. Ya udah, jadi selain adanya Odyssey dan juga Stream, Honda akhirnya membuat si Stepwagon ini dengan formula seperti itu. Tall box square dengan kelegaan kabin yang luar biasa, pintu geser elektrik yang membuatnya praktis dan lega buat dipakai keseharian. Nah, desainnya sendiri di generasi ke-6 ini dia membalik ke minimalism ya. Baliknya tuh berbeda dengan generasi yang contohnya ke-5 atau ke-4 yang udah streamline, udah banyak lekuk-lekuk garis. Ini justru balik ke desain generasi pertama dan kedua yang benar-benar kotak, simple, minimalis, dan mengedepankan space.
Kalian juga bisa lihat untuk unit yang dipasarkan ini dia dapat warna baru. Iya, warna garnet metallic yang keren banget. Ini warna global product design barunya Honda. Merah, gelap, tapi kalau kalian kena sinar tuh jadi kayak scarlet red gitu. Lucu banget. Dari atas dia udah ada integrated spoiler yang terkesan cukup sporty. Udah ada black shock lamp yang warnanya transparan di sini, kaca udah di defogger, dan wiper juga sudah rapi. Nah, kita juga suka mobil ini gak terlalu banyak chrome. Contohnya chrome-nya di bagian sini itu dia finishingnya satin chrome di bagian kacanya. Jadi kesannya tuh nggak norak gitu, kesannya tuh keren. Logo Honda tentunya sudah pakai tepian biru karena mobil ini berteknologi hybrid. Ada logo step wagon di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanannya Spada, yang sebagaimana kalau kalian tahu di parket Jepang, varian Spada adalah varian yang flagshipnya dari step wagon. Jadi yang dimasukin cuma satu varian emang, tapi varian yang atas. Dan di bawah juga ada EHEV yang menandakan bahwa dia sudah hybrid. Bumpernya juga cukup simple, minimalis. Lagi-lagi ada aksen garis satin chrome di bagian bawah sini yang cukup simple, nggak terlalu berlebihan. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang yang flush rata dengan body. Ya, produk JDM memang beda. Dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Dan bicara soal taillights, ini juga nih yang gue bilang kenapa ini homage-nya tuh ke step wagon generasi pertama dan generasi pertama lebih tepatnya ya. Yang taillights itu modelnya dia seperti taillight CR-V gitu. Jadi dia di pinggir, di pilar, dan dia naik ke atas sampai ke bagian sini. Namun tentunya di iterasi terakhir ini dia sudah sangat futuristik dengan LED bar untuk bagian lampu senjanya, dan untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundur tentunya sudah full LED semuanya. Berlanjut ke bagian side profile, kalian disuguhkan dengan pemandangan yang tegak dan tegas, namun lumayan tinggi, yang membuat mobil ini terkesan lega dan airy pada saat kita lihat dia dari luar. Dan bicara soal ukuran, memang dia lebih superior dibandingkan rival-rival sekelasnya gitu ya. Kalau kita bicara soal rival utamanya kan ada dua, yaitu Toyota Foxy dan juga Nissan Serena. Toyota Foxy itu punya panjang di 4,6 meteran. Nissan Serena sedikit lebih besar di 4,7 meteran. Honda Stepwagon EHEV ini punya panjang di 4,8 meter. Lebih tepatnya 4.829 mm, yang bikin dia artinya paling bongsor di kelasnya. Dan wheelbase-nya juga itu salah satu yang terpanjang juga di kelasnya di 2.888 mm. Jadi pastinya interiornya akan menjadi yang paling lega di kelasnya juga. Dan memang mobil ini secara desain seperti kebanyakan MPV Jepang gitu ya, dia lebih tinggi dibandingkan lebar karena memang tingginya dia 1,8 meter, tapi lebarnya dia di 1,7 meter aja gitu ya. JDM banget. Nah, ke bagian samping yang kita suka juga dia minim chrome. Jadi chrome-nya tuh hanya ada di bagian tepian bawah sebelah sini. Satin chrome, simple, mewah, nggak terlalu berlebihan. Sedangkan di bagian atas, kacanya ini pilar-pilarnya sudah piano black, dan kacanya didesain memang dengan desain yang boxy, tegak, dan besar gitu ya. Untuk menambah kelegaan kabin yang jumawa. Kalau kalian keluar kota pakai mobil ini, anak-anak kalian pasti akan seneng banget untuk melihat scenery di luar karena kacanya tuh gede-gede. Kalian kayak naik akuarium gitu ya. Jadi benar-benar terasa sangat lega. Dan untuk urusan door handle, ini juga desainnya grip type, tapi dia memanjang nyambung dari depan sampai ke pintu belakang seperti ini. Kalau kalian ingat, itu dulu ini mirip seperti tarikan pintunya Honda Elysian ya. Cuman kalau Elysian itu kan dia chrome, karena kan memang kastanya lebih tinggi. Sedangkan si Stepwagon ini dia full body color aja. Lagi-lagi senada dengan tema minimalisnya. Dan tentunya untuk pintu depan ini udah ada akses keyless entry model sentuh yang memudahkan keluar dan masuk kalian. Untuk pintu belakang, kalau kalian pengen masuk, kalian bisa tarik di sini, atau kalau kalian lagi malas, kalian bisa langsung sentuh aja di bagian kotak sebelah sininya, maka dia akan langsung terbuka. Jadi sangat memudahkan sekali. Lanjut ke bagian spion. Di sini juga spionnya model pedestal. Dan dia sewarna body aja, nggak yang terlalu neko-neko. Desainnya mirip seperti spion Honda lainnya. Dia udah ada electric track, electric adjustment, dan juga ada lampu sen di bagian sebelah sininya. Namun kalau bicara soal kamera, memang mobil ini kameranya hanya reverse camera aja. Di bagian sebelah kiri, yang biasanya tuh kalau di model beberapa Honda tuh ada Honda Lane Watch, di Stepwagon ini nggak ada, digantikan dengan sebuah kaca cembung di bagian bawah sininya, yang bikin dia justru malah semakin terasa JDM-nya, karena banyak mobil JDM yang pakai kaca cembung di bagian spion kirinya seperti itu. Dan kaca bagian pilar A-nya ini memastikan kalau kalian hampir nggak punya blind spot di mobil ini, karena kaca itu gede banget gitu ya. Jadi ngelihat kemanapun
360 derajat, itu menjadi sangat mudah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda Stepwagon e:HEV. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang sedikit ditweak oleh Honda dalam fase R&D mereka untuk menyesuaikan spek mobil ini untuk pasar Indonesia. Mungkin bagi yang udah lihat Stepwagon di IMS atau yang lihat video kami waktu itu pada saat kita uklam-uklam nang Malang bersama dengan Hondaisme, kalian akan sadar bahwa peleknya itu berbeda. Iya, kalau yang dulu kan peleknya desainnya kayak kotak garis-garis gitu ya, kayak multi spoke gitu. Sekarang desainnya justru lebih seperti desain ala mobil hybrid dan lebih seperti desain mobil JDM. Jadi dia modelnya agak nutup gini ya. Dan ini tetap two-tone polish, tapi two-tone polish di sini polishnya pakai black chrome, makanya dia nggak yang terlalu silau. Logo Honda di bagian tengah, baut 5, dan ini tentunya ring 16 inci. Kalau dibanding kompetitornya sama, jadi memang ada yang annoying di situ, tapi ntar gue jelasin. Nah, ini sendiri dibalut dengan ban Goodyear Efficient Grip dengan ukuran 205 60 R16. Profil 60 pastinya tebal, pastinya nyaman juga untuk dinaikin. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Suspensi depan menggunakan Mark Vision Stud, sedangkan di belakang menggunakan torsion beam yang lagi-lagi sudah sesuai untuk pasar Indonesia, dan juga untuk urusan safety yang standar kayak ABS, CVT, traction control gitu-gitu udah ada semua. Bahkan tentunya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang lengkap sampai ke adaptive cruise control, low speed follow, dan lane keeping assist. Jadi kalau buat pakai keluar kota, pastinya asik banget. Oke, sampai kita ke bagian fascia depan dari si Honda Stepwagon. Jujur ini tuh gue demen banget ya desain fascia depannya. Kenapa? Karena desainnya tuh JDM boxy banget gitu. Kalau kalian lihat mobil gue yang sekarang gue pakai kayak Cube gitu ya, itu ada sedikit kesamaan desain dengan mobil ini yang dimana desainnya tuh gak terlalu banyak garis yang meliuk-liuk. Jadi semuanya tuh serba kaku, serba tegas, dan kesannya tuh ya zaman sekarang tuh lagi balik lagi nggak sih desain kayak gitu, desain yang bener-bener upright, tall box, dan banyak garis-garis tegas lurusnya gitu ya. Nah, di depan sini juga sama, semua aksen chrome-chrome-nya ini ala-ala satin chrome, jadi terkesan mewah juga. Grill depan sini juga dia warna gunmetal dengan logo Honda di tengah yang sudah bertepian biru untuk menandakan bahwa ini sudah berteknologi hybrid. Ke bagian bawah, bumpernya juga tetap sporty, jangan salah ya, karena di bawah sini juga tetap ada aksen mesh honeycomb gini dengan aksen piano black gitu ya. Jadi tetap masih berasa Hondanya. Di bagian atas ini juga masih tetap terasa ada aura solid wing face-nya, walaupun ini solid banget gitu kan, karena dia tegak aku dan patah-patah begini. Ada aksen chrome lagi di bagian tepian bawah lipsnya sepertinya nyambung ke bagian samping dan muter ke belakang. Dan juga untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik corner sensor di bagian depannya, jadi udah cukup untuk kalian bermanuver di tempat-tempat yang padat misalnya gitu ya. Nah, bicara soal lampu, mobil ini juga masih dilengkapi oleh fog lamp loh. Kompetitornya kan ada tuh yang nggak punya fog lamp gitu kan. Ini dia masih ada, dan ini sudah LED projector juga fog lampnya, jadi udah nice. Dan ke bagian atas, ini juga lampunya ada DRL serta positioning lamp di bagian bawah sini yang nge-highlight betapa kotaknya dia gitu. Serta untuk bagian low beam dan high beam, dia multi reflektor LED 3 cluster di bagian atasnya sebelah sini. Dan tentunya bagian dari Honda Sensing-nya dia juga sudah ada auto high beam. Dan yang kita suka, garis tepian-tepian solid wing face di sini tetap ada gitu ya. Jadi kesannya itu tetap masih satu DNA desain dengan Honda yang lain. Ke bagian atas, ini ada kamera untuk keperluan Honda Sensing-nya. Dan untuk di bagian depannya, memang di bagian bawah sini dia nggak ada millimeter wave radar, karena millimeter wave radarnya disematkan di bagian balik logo Hondanya ini. Maka logo Hondanya dia perspeks seperti ini gitu ya. Dan secara overall, desain dari si Honda Stepwagon e:HEV Spada ini sudah memberikan sebuah alternatif yang sangat luar biasa seru banget di kelas medium MPV berpintu geser. Apalagi efisiensinya yang bisa tembus lebih dari 20 km per liter membuat kalian dan keluarga kalian pastinya sangat happy untuk jalan-jalan pakai mobil ini kemanapun. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Honda Stepwagon e:HEV Spada. Nah, pertama-tama pas kita buka pintunya terasa solid dan berat gitu ya. Lagi-lagi mobil ini gue ingetin masih CBU Jepang utuh, jadi kualitasnya memang luar biasa. Dan di sini pun pintunya terbuka dengan sangat lebar sekali. Jadi untuk egress itu sangat mudah, dan juga ada aksen plastik di bagian bawah sini yang menjadi tempat pijakan kalian, serta ada karpet yang beremboskan Stepwagon langsung di bagian tengahnya.
Masuk dan keluar pun sangat gampang karena mobil ini memang nggak tinggi gitu ya ke bawahnya. Nah, mobil Jepang memang kalau ditutup luar biasa gitu. Nah, Sobat Hero juga serasa duduk di bagian baris pertama dari Honda Stepwagon Hybrid gitu ya. Nah, sebelum kita bahas interior dan apa aja bedanya dengan varian yang sebelumnya juga ada, seperti biasa, kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang seperti ini. Jadi kuncinya memang simple ya, kayak kunci Honda kebanyakan gitu ya. Dia udah keyless entry dan keyless start tentunya. Ada logo Honda di sini dan tombolnya banyak di bagian sini. Ada tombol untuk lock, unlock, buka power sliding door kanan dan kiri, dan juga buka bagasi di bagian belakangnya. Dan tentunya kita lagi indoor, jadi kita kontak on aja ya. Engine start stop di bagian kanan sini. Nah, oke. Nah, untuk jadi salah satu yang istimewa dari si Honda Stepwagon Spada ini, tentunya dia hybrid dengan teknologi eHEV bermesin 2000 cc DOHC iVTEC dengan Atkinson Cycle. Tenaganya terbagi menjadi dua, ada tenaga mesin dan tenaga motor listriknya. Tapi memang dominannya di motor listriknya sih. Tenaga mesinnya 143 PS dengan torsi 175 Nm. Tapi berkat motor listriknya yang tenaganya lumayan gede di 184 PS dengan torsi 315 Nm, mobil ini gak hanya irit tapi juga lumayan powerful di tarikan bawahnya. Namun dengan transmisi eCVT yang buatnya halus. Tapi untuk 0-100 dan juga konsumsi BBM-nya harus kita uji nanti pada saat kita pinjam press car-nya. Tapi pas kita ajak ke uklam-uklam Malang kemarin, memang konsumsi BBM-nya dalam kota dan kombinasi aja dengan mudahnya bisa tembus 17 km per liter. Oke kan? Jadi untuk pertama-tama dari segi dashboardnya, dia peletakan dashboardnya memang agak sedikit rendah dan panjang. Ini dashboard tuh gue lurus gini tangannya aja nggak nyampe ke ujung gitu ya. Karena memang ini ala-ala Jepang banget lagi-lagi. Yang kacanya tuh jauh di depan, kacanya gede, kaca pilar pun gede, kaca sampingnya gede. Di dalam ini benar-benar sangat leluasa untuk kalian lihat ke arah manapun keluar mobil ini gitu. Termasuk kalau misalnya kita sentuh, kayak contohnya di bagian atas sini, ini sudah soft touch material, di atas ini juga sudah soft touch. Dan dia pun seperti mobil Jepang lainnya banyak banget tempat penyimpanan yang unik. Ada open storage di bagian sini dengan lapisan bawah yang agak rubberized plastik gini, jadi kalian barangnya tuh nggak yang geleser-geleser. Ke bagian atas di sini ada top box penyimpanan lagi di bagian sini di balik soft touchpad-nya dia, dan pastinya masih ada glove box yang sudah soft opening juga tentunya. Dapat juga cup holder di bagian samping kiri dan juga di bagian samping kanan pengemudi untuk kalian taruh minuman kalian. Tapi secara desain dia juga masih satu tema lah ya sama desain-desain Honda kekinian seperti contohnya Civic atau CR-V gitu, yang dimana dia punya ventilasi udara yang desainnya honeycomb seperti ini. Jadi masih ada unsur Hondanya dan unsur sportinya juga. Ke bagian tengah, head unit ini memang sudah diupdate pastinya untuk pasar Indonesia, tapi secara fungsi dia masih lengkap kok. Jadi dia masih ada fungsi kayak contohnya untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Bluetooth teleponi juga tetap ada. Dan kita pun udah pernah mencoba mobil ini untuk didengar audionya. Kita sangat terkesan karena audionya itu enak banget. Fix ini yang paling enak di kelasnya gitu ya. Karena audionya itu walaupun di unbranded, tapi suaranya tuh bagus banget gitu. Gak ngerti kenapa. Kalian bisa cek testimoninya di story-nya Laknat waktu itu. Nah, kalau kita misalnya kita masukin mundur contohnya gitu ya. Kita nyalain dulu. Nah, tentunya dia akan langsung display kamera belakang yang ada di bagian sini yang kualitasnya standar dan belum dynamic guidance lainnya. Namanya juga kan ini udah spek Indo gitu kan. Jadi wajar seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke bagian bawah sini, di bawah sini juga ada beberapa panel yang Jepang banget, kayak contohnya untuk climate control. Ini di satu cluster sendiri, di sini ada layar kecil. Dan ini juga menjadi upgrade dibanding varian yang sebelumnya, karena kalau sebelumnya dia dual zone kanan kiri aja, sekarang dia triple zone. Baris kedua punya kontrol AC sendiri dengan temperatur sendiri. Dia pun udah ada ionizer gitu ya di sini, Jepang banget, PM 2,5 yang terasa sangat-sangat membuat kabinnya lebih bersih. Di bagian bawah sini ada yang annoying, ntar gue jelasin apa, tapi kalian bisa nyalain dan matiin dan juga mengontrol
zona di bagian belakang langsung dari sini juga kalau kalian pencet yang ini gitu ya. Oke, kita matiin dulu. Nah, ke bagian kanan ini ada untuk persnelingnya. Persnelingnya sudah model tombol. Jadi kalau misalnya kalian pengen drive, pengen maju, kalian pencet tombol di bawah yang ada aksen chrome-nya di sini. Jadi tiap kali kalian itu kalian pencet ini. Artinya mobilnya udah siap maju. Kalau kalian pengen mundur, kalian dorong ke bawah yang di sini. Kalian pengen netral di bagian tengah dan pengen park langsung di bagian atasnya. Kanannya lagi ada ikon untuk berkendara yang lebih irit lagi, ada electric parking brake dengan auto hold. Dan tentunya dia modelnya floating dash, jadi di sini dia nggak ada yang nyambung ke bagian tengah, membuat kabinnya terasa lebih lega. Terus di sini juga ada cup holder lagi, lagi desainnya Jepang banget. Ada 12 volt socket, input USB dan juga untuk USB charging port. Di bawahnya juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup lega di bagian bawah sininya. Nah, beralih ke bagian tengah. Di tengah sini juga dia ada kayak open storage gitu ya. Di bagian sini, di sini juga ini lagi-lagi rubberized plastik. Jadi kalian bisa copot ininya, bagian karetnya gitu. Di sini ada tabnya dan kalian bisa cuci kalau seandainya kotor. Beralih ke bagian jok. Joknya kombinasi antara kulit dengan fabric di bagian tengahnya. Ini juga ide bagus karena bagian tengah sini kan biasanya yang paling panas gitu ya. Jadi kasih fabric sini membuat dia lebih nyaman. Dan pastinya joknya pun semuanya udah dilengkapi dengan armrest buat kalian taruh tangan, seat belt pun sudah ada height adjusternya, dan juga ke bagian pengaturannya, memang dia pengaturannya masih manual, dari mulai sliding, reclining, sampai seat height adjuster, model pompa juga ada di sini. Jadi kalau kalian pengen nyetir tinggi gitu ya, itu pun bisa. Nah, setirnya secara desain mirip seperti setir-setir Honda kebanyakan, dia sudah full napal leather seperti ini, jadi enak digenggam dan tentunya dia pengaturannya sudah bisa tilt dan juga udah bisa teleskopik, jadi udah lengkap semuanya. Dan setirnya sendiri di bagian tengah sini dia 3-spoke, ada aksen satin chrome di bawahnya, ada aksen piano black ke bagian samping dan tombolnya pun sudah lengkap. Kayak contohnya di bagian kiri ini ada audio steering switch dari volume, seat track sampai untuk voice command. Di bagian kanan ada untuk mengatur cruise control, lane keeping assist dan juga adaptive cruise-nya yang merupakan bagian dari Honda Sensing. Di bagian belakangnya, ini ada paddle shifter. Transmisi dia kan ECVT. Paddle shifter ini bukan digunakan untuk mengubah gigi gitu ya, naik turun, tapi lebih karena untuk regenerative braking sama seperti di Honda HR-V, HEV juga. Jadi kalau kalian minus di sini sebelah kiri, itu lebih ke arah buat nambahin regennya, sehingga kalau kalian lagi jalan, kalian itu kalau kiri itu kayak kalian shift down, kalau kanan itu kayak kalian shift up gitu ya. Jadi kalian bisa braking ala engine braking dengan menggunakan regen. Lampu sudah otomatis, wiper pun demikian. Dan ke bagian belakang, ini juga speedometer sudah full digital dengan charge power meter, ada display di bagian tengah, speedometer di bagian kanan. Dan ini semua sudah senada dengan speedometer Honda kekinian yang full color dan juga sangat informatif, mudah dimengerti, dan juga sederhana. Jadi gampang nantinya. Ke bagian kanan ada open storage, di bagian bawah ada untuk buka dan tutup power sliding door di belakang, pengaturan ketinggian lampu, buka bagasi belakang, dan matiin traction control. Ke bagian pintu alias door trim, itu juga soft touch dari bagian atas sampai ke tempat bagian taruh tangan juga. Dan untuk bagian power window, dia udah tentunya power window, tapi untuk bagian auto, dia hanya auto di bagian driver saja. Tapi untungnya dia sudah auto up and down. Nah, ke bagian bawah itu juga ada tempat buat nyimpen botol dan beberapa barang di bagian belakangnya, door pocket, serta ada tulisan step wagon lagi di bagian dekat speakernya. Walaupun speaker nggak premium sound, tapi dia enak banget suaranya. Safety udah lengkap juga, dari mulai bagian airbag depan, airbag samping, sampai airbag pilar, dia pun juga sudah punya. Kaca tengah, ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Dan juga di bagian atas, ini juga ada sesuatu yang diupdate nih, kenapa? Karena yang tadinya tuh lampunya masih halogen, sekarang di yang versi dijual pasar Indonesia, lampunya sudah LED semua. Jadi udah mewah, lengkap dengan penyimpanan kacamata dan juga 2 buah sun visor yang gede banget, khas dengan mobil JDM gitu kayak Cube gue. Ini juga gede banget. Dan di sini sun visornya tentunya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Honda Stepwagon e:HEV. Nah, ini pastinya menjadi jok yang sering banget didudukin karena memang best spot untuk sebuah MPV ya di baris keduanya ini. Tentunya untuk Stepwagon ini sendiri, pas kalian mau masuk, kalian dikasih
grab handle di bagian depan pintunya sini untuk bantu tarik badan naik, walaupun ini mobil nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Jadi naiknya gampang banget. Untuk anak kecil atau orang lansia mau naik ke mobil ini, itu sangat mudah. Dan nutup pintunya pun tombolnya ada di bagian depan bawah sebelah sini. Jadi sangat ergonomis, mudah untuk dicapai. Nah, sobat Hero guys, rasa duduk di baris kedua dari si Honda Stepwagon eHEV Spada. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini panjangnya yang menjadi paling panjang di kelasnya di 2829 mm membuat dia juga menjadi sangat lega di interiornya. Ini gue masih ada lebih dari 10 jari ke posisi duduk nyantai gue di bagian depan. Jadi sangat lega sekali. Headroom, sama tinggi, nggak ada masalah gitu ya. Ini tingginya headroomnya kayak bis gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat mendukung untuk kelegaan. Bahkan gue yakin anak-anak itu bisa berdiri di sini, jalan-jalan gitu bisa. Nah, joknya sendiri juga sama seperti di bagian depan. Jadi joknya perpaduan antara leather dengan fabric di bagian tengahnya untuk menciptakan efek yang tidak panas di tengah. Dan pastinya kebutuhan keluarga child seat juga bisa dicolok ke ISOFIX tethering point di bagian jok sini. Joknya ini udah dapat armrest yang bisa kalian adjust di bagian sininya. Seperti ini gitu ya, kanan dan kiri. Dan juga di bagian headrestnya juga bisa kalian naikin kayak gini gitu. Pengaturan joknya memang lagi-lagi masih manual, tapi ya lengkap sih. Kayak di bagian samping sini tuh ada banyak banget cara kalian bisa ngontrol. Dan bahkan kalian bisa, contohnya reclining, kita mentokin ke belakang, terus kalian naikin otomatis. Nah, kalian bisa naikin kayak gini, yang membuat posisi duduknya jadi sangat rileks banget, mewah gitu. Ada sandaran kaki. Dan kalau misalnya kalian lagi butuh akses atau gimana ke baris belakang, ini bagian kontrol di samping sini gak hanya untuk maju mundur, tapi juga bisa ke kanan dan ke kiri. Jadi joknya bisa kalian geser-geser ke tengah sini gitu ya. Ingat Biante ya, kayak gitulah. Nah, di bagian belakang sini, ini juga ada banyak amenities, mulai dari tempat pocket buat naruh handphone kalian, yang dimana langsung sebelahnya ada USB charging port. Jadi ngecas di sini, handphonenya taruh sini, ergonomis banget, sangat Jepang sekali. Dan juga ada meja, ini tentunya semuanya sama ya, kanan dan kiri. Jadi kalian dapat 2 meja, 2 charger, 2 phone pocket, dan juga ada seat back pocket lagi di bagian bawahnya. Walaupun seat back pocketnya hanya ada di bagian sebelah kiri saja. Jadi udah lengkap. Nah, ke bagian door trim ini juga ada kontrol untuk power window-nya, ada bottle holder di bagian bawah, dan juga ada sunblock untuk menambah privasi bagi keluarga kalian gitu. Jadi kayak lebih pas mau tidur nih enak nih pakai gitu ya, karena kan kacanya gede. Taruh ini pasti jadi lebih adem. Kontrol untuk climate control ada di bagian atas sebelah sini. Dan ini yang seperti kita bilang, ini menjadi pembeda dengan versi yang sebelumnya kita coba, karena sekarang dia triple zone. Di belakang sini dia bisa atur temperaturnya sendiri gitu ya. Mau kalian nyalain, matiin, itu bisa kalian atur semua dari sini. Lampu juga sudah LED, lubang udara di bagian samping, individual sampai ke baris ketiga. Dan juga ada grab handle moderate track di bagian sebelah sininya. Nggak pakai lama, langsung aja kita lanjut ke baris ketiga yuk. Nah, jadi baris ketiga itu tentu saja bisa bisa masuk lewat tengah sini, karena kan dia captain seat gitu ya. Ini kita majuin dulu supaya kalian bisa ngeliat ruangan di baris ketiganya. Ini bisa maju sampai pentok. Ini tadi di yang jok bagian sebelah kanan, ini posisi paling mundur. Gue coba ya, paling mundur. Di posisi paling mundur, gue masih ada ruangan kaki 5 jari. Jadi beneran lega nih mobil. Kalian pengen taruh orang dewasa sampai ke baris ketiga, itu juga masih muat tanpa masalah. Legroom masih lega, headroom apalagi lebih dari 5 jari gitu ya, karena dia flat dari depan sampai belakang. Dan di belakang sini kalian dapat 3 headrest. Walaupun ya kalau 3 sih lebih ke buat mungkin 3 anak-anak kali ya gitu, karena kan lebarnya kan nggak terlalu. Tapi kalau untuk 2 orang dewasa gue bisa approve, muat, nggak masalah di sini gitu. Nah, beberapa yang gue suka di belakang juga dia tetap dapat USB charger. USB charger ada di tiap row sampai ke baris ketiga kanan dan kiri. Itu dapat semuanya. Cup holder juga ada, 12 volt socket juga ada. Kalau kurang kalian bisa tambahin USB charger sendiri. Dan jendelanya
gede sampai ke baris ketiga. Jadi sampai belakang pun gak ada efek claustrophobic sama sekali. Benar-benar terasa lega dan airy di sini. Di atas lubang AC dan juga untuk grab handle tetap dapat di bagian sebelah sininya. Ya, enak ya. Belakang sini pun kalau misalnya kalian pengen keluar masuk, ini ada tuas buat kalian dorong sendiri sehingga kalian bisa keluar masuk baris ketiga dengan sangat mudah. Oh iya, gue lupa bilang, karena mobil ini tentunya sudah mengadopsi sistem Magic Seat-nya Honda dan gak seperti kebanyakan kayak contohnya Honda Jazz atau Honda HR-V yang Magic Seat itu baris kedua. Ini Magic Seat baris ketiga. Jok ini bisa dibikin menyelam ke lantai sampai nggak kelihatan sama sekali, tapi fleksibilitasnya nggak sampai situ. Karena misalnya kalau kalian pengen jadi interior ini jadi kasur, itu juga bisa. Kalian bisa rebahin joknya di bagian sini dengan strap yang ada di bagian pundak. Wah, ini nyaman gila. Luar kota serba ini sih. Ini paling nyaman di kelasnya. Gak ada kompetisi. Gua gak keberatan ditempatin di baris ketiga pada saat gua keluar kota naik mobil ini. Karena buat tidur ya enak banget. Rebah banget. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Honda Stepwagon. Untuk bukanya ada beberapa cara. Kalian bisa pencet di bagian kuncinya, kalian bisa pencet di bagian depan dekat pengemudi, atau kalian bisa langsung pencet di bagian belakang sini. Tentunya sudah power tailgate. Lihatlah seberapa besar panel bagasi ini. Iya, kenapa? Karena kalau kebuka, ini openingnya tuh gede banget gitu kan. Bisa ini buat kalian masukin traktor. Ini kan gede banget. Karena hanya misalkan bumper tipis di bagian bawah, sisanya tuh keangkat semua gini ya. Nah, dan ini dalam posisi jok baris ketiga lagi naik, tadi gue dudukin, ini kapasitas bagasinya ada di 379 liter, yang udah gede juga karena thanks to ini dalam banget bau. Ini bisa mendelep ke bawah ke dalam sini gitu ya, makanya kapasitas bagasinya itu tinggi. Kalian pengen taruh 3 koper cabin di sini masih masuk, atau 1 koper medium di sini pun masih masuk gitu ya, karena ini lumayan dalam. Dan di bagian belakang sini, kalau misalnya kalian butuh ruangan lebih banyak lagi, tentunya keajaiban dari Honda Magic Seat langsung beraksi. Misalnya, kalian tetap pengen bawa 1 orang di bagian sini. Ini bisa kalian lipat seperti ini. Dan bisa kalian tenggelamin ke bawah. Ada flapnya lagi. Very Japanese. Ini Jepang banget deh yang begini. Biasanya cuma Jepang doang yang bisa begini gitu. Ini kalau misalnya kalian turunin semua joknya yang bagian belakang, gini, kapasitas bagasinya meningkat menjadi 951 liter, yang artinya gede, udah kayak panel fan gedenya gitu kan. Jadi ini benar-benar rata lantai serata-ratanya. Bahkan bagian flapnya ini itu ngikutin bentuk karpetnya di sini. Jepang banget gitu kan. Sisanya kalian dapat lampu yang sudah LED juga semenjak improvement untuk pasar Indo, dan juga kalian bisa jadi menggapai 12 volt socket yang ada di bagian sini gitu ya. Ya. Wah gila sih, ini gede banget. Gitu kan. Fix kalau kalian butuh mobil yang mewah tapi juga praktis dan sangat irit, Stepwagon Hybrid ini wajib kalian pertimbangkan. Dan kalian bisa tutup dengan memencet tombol di sini. Walaupun ya irit, nyaman, dan Jepang banget, namun karena ada perbedaan spek dibanding waktu itu kita coba pas dan yang menyebalkan, karena itu Indola 3.0 yang kami temukan di Honda Stepwagon Spada. Seperti yang gue bilang pas bahas interior, kan ada tombol di bagian depan sini yang bisa membuat kalian mengontrol AC di bagian belakang. Kata kuncinya adalah mengontrol. Iya. Tapi tombol untuk mengaktifkan rear control di sini bertuliskan rear control. CONTL. Jadi rear taillights dari si Honda Stepwagon Spada ini sebenarnya tuh udah keren karena dia satu strip LED yang memanjang sampai ke bagian atas gitu ya. Tapi pas kalian nyalain, ini nggak nyala full sampai bagian atas ini. Entah kenapa dan bagaimana dia nyalanya stop sampai di bagian sini aja. Padahal mikanya tuh all the way sampai ke bagian atas sebelah sininya. Apakah ini spec down atau memang terlalu sulit untuk bikin LED nyala ke bagian atas ini? Kalau sampai atas ini harusnya lebih keren kan? Dan hal yang terakhir pastinya adalah yang mungkin dipertanyakan oleh banyak keluarga yang sudah keluar duit segini gitu ya, yaitu
Di bagian atasnya tetap tidak ada sunroof ataupun panoramic glass gitu. Mungkin karena Honda berpikir kaca sampingnya tuh udah gede-gede, otomatis kabinnya udah terasa terang dan lega gitu ya. Jadi udah nggak perlu kaca di bagian atapnya lagi. Tapi zaman sekarang sunroof itu kan sebuah fitur kemewahan yang dipakai buat flexing dan buat update Instagram gitu. Kalau ada itu akan lebih estetik interiornya. Namun tenang, sebagai MPV yang mengutamakan family first class pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersingkir kami temukan di Honda Stepwagon Spada. Seperti layaknya mobil-mobil Jepang, mobil ini juga punya banyak Easter egg di bagian dalamnya yang kayak cherry on top banget gitu ya. Salah satunya adalah tulisan Stepwagon dalam bentuk kayak nylon strap gini ya, lucu ya. Jadi kayak Stepwagon di bagian sini, bahkan ada juga sampai di bagian door trimnya sebelah sini gitu. Ini detail kecil yang menambah fun di interior mobil ini. Biasanya untuk mobil berpintu geser elektrik itu kan buka pintu keduanya antara kalian tarik tuasnya kayak mobil normal atau ada tombol fisik yang kalian pencet gitu ya. Tapi tidak dengan Stepwagon ini karena dia sudah menggunakan sensor sentuh. Jadi kalau kalian misalnya pengen buka baris keduanya, kalian tinggal touch. Tidak perlu kalian pencet tombol fisik atau tarik-tarik tuas lagi. Begitupun kalau kalian pengen tutup, kalian bisa touch. Lebih futuristik kayak gitu. Dan hal yang tersing terakhir pastinya adalah bicara soal warnanya. Iya, karena ini adalah warna baru untuk produk globalnya Honda. Mereka menyebut ini sebagai Premium Crystal Garnet Metallic. Dan ini adalah warna merah tua yang kalau kalian berada di tempat gelap ini agak menggelap jadi seperti kayak agak ngebronze gitu ya. Tapi kalau kalian ini kena sinar matahari itu partikel merahnya jadi keluar banget. Ini adalah warna yang sangat cocok untuk MPV semi premium seperti ini karena dia mengedepankan kesan mewah tapi tetap masih ada unsur sportinya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai di all new Honda Stepwagon Spada eHEV tahun 2025. Yes, akhirnya mobil medium MPV berpintu geser elektrik favorit kita, iya yang selama ini memang di kelasnya nggak banyak kompetitornya gitu ya. Tapi mobil seperti ini tuh tetap menjadi salah satu mobil yang disukai oleh keluarga Indonesia. Karena kan orang Indonesia suka MPV, suka ngajak keluarga, ngajak sekampung gitu ya. Tapi kalau kita bicara MPV yang premium seperti kelas Alphard dan kawan-kawannya itu kan harganya sudah sangat mahal sekali gitu. Sedangkan MPV medium yang ada di kelas harga segini, anggap saja misalnya yang paling banyak di jalan gitu ya, seperti contohnya Zenix, itu kan gak senyaman mobil MPV yang pintu geser seperti ini. Ya, ini merupakan solusi bagi kalian yang pengen sebuah MPV yang gak terlalu besar banget, tapi sangat lega di interiornya, masih enak buat dibawa sendiri pastinya, buat harian, dan juga syarat dengan teknologi dan build quality yang khas dengan Honda JDM. Memang, untuk saat ini, si Stepwagon Spada eHEV ini di Indonesia hanya ditawarkan dengan satu varian saja. Jadi nggak ada varian yang non-Spada ya, langsung dimasukin varian yang paling atasnya. Dan soal harga, pada saat kita syuting video ini memang belum dibuka oleh Honda, tapi kalau kalian nonton video ini, artinya sekarang sudah Gias 2025 dan mobil ini sudah diluncurkan secara resmi oleh Honda Indonesia. Harganya bisa kalian cek di bagian bawah sini. Kalau sudah meluncur artinya kan sudah ada. Tapi kalau terawangan gue sih harap mobil ini bisa dijual di bawah 699 juta on the road Jakarta. Seperti para kompetitornya yang tetap berada di kepala 600 jutaan, ada yang 640, ada yang 670 gitu. Memang kalau ini misalnya sedikit lebih mahal dibanding kompetitornya itu masih bisa banget gue terima karena dia CBU Jepang utuh gitu ya. Dan juga cara teknologi hybridnya dia juga luar biasa. Pas kita tes waktu itu di Uklam-Uklam Nang Malang, mobil ini kita pakai dia tembus 20 km per liter lebih, yang artinya kantong kalian sebagai kepala keluarga pastinya akan happy untuk membawa keluarga kalian sehari-hari pakai mobil ini. Irit banget dan juga sangat nyaman.
Seperti itu. Semoga di bawah 699, tapi kalau kalian udah harga lihat di bawahnya, ya artinya ya udah luar gitu ya. Tebakan gue bener apa enggak, ya we'll see gitu. Pastinya kita pengen kasih special thank you shout out ke Honda Indonesia yang udah ngulasi Honda Stepwagon eHEV ini lakas satu jangki. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai update terbaru dari Honda Indonesia, silahkan follow Instagramnya Hondaisme di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kita bakal kalian support Indonesia, suka klik cokokin satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk kisah anggapan di satu di sini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti si Honda Stepwagon eHEV yang satu ini yang akhirnya masuk ke Indonesia. Kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini, ya datang aja ke boothnya Honda di Gias 2025. Karena artinya kalian udah bisa lihat mobil secara langsung, bahkan kalian juga bisa SPK kalau kalian mau, karena mobil ini sudah dijual resmi. Thank you udah nonton, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.